Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. KPK adalah harapan kita bersama. Dia memberantas korupsi untuk semuanya, tidak pernah berhenti. Tetapi pada hari ini KPK membuat prestasi, tetapi prestasinya agak negatif karena baru pertama kali KPK SP3 sebuah kasus. Kok bisa? Ini yang terjadi pada hari ini. Mungkin semuanya tidak percaya KPK memberikan keputusan SP3 untuk sebuah kasus yang ditangani. Apakah ini karena memang yang bersangkutan itu tidak bersalah? Atau memang dalam bahasanya KPK, yaitu supaya ada kepastian hukum dalam proses hukum ini? Atau sudah mulai masuk angin KPK? Atau masih ada pertanyaan yang lainnya? Yang pasti, hari ini Detik menampilkan sebuah berita SP3 Perdana KPK stop kasus BLBI Samsul Nur Salim. Padahal beberapa waktu yang lalu Joko Chandra ditangkap diseret ke Indonesia, bahkan memakan korban. Jaksa Pinangki pun harus diputus 10 tahun penjara, divonis 10 tahun penjara karena kasus tersebut. Dan tentunya makan beberapa orang lagi yang menjadi korbannya. Itu seorang Joko Chandra. Meskipun ya semuanya dijelek-jelekan ketika agak memberikan kelonggaran tentang Joko Chandra yang sekian lama dikejar-kejar, sulit untuk ditangkap. Begitu juga tentang kasus yang heboh. 13 tahun buron BLBI sama Dikun Hartono ditangkap di Cina. Ini pada 2016. 16 April 2016. Sama Dikun Hartono ditangkap dan diproses. Tetapi berbeda dengan hari ini. Baru pertama kali KPK meng-SP3. Ayo kita baca beritanya, selanjutnya kita bahas apa, mengapa dibalik itu semuanya. SP3 Perdana KPK stop kasus BLBI Samsul Nur Salim. Meski ini adalah menghebohkan kita bersama dan kita kaget semuanya. Detik News, Jakarta KPK menghentikan penyidikan perkara kasus BLBI yang menjerat Samsul Nur Salim. Ini merupakan SP3 atau surat penghentian penyidikan pertama yang dikeluarkan oleh KPK. Sepertinya orang tidak percaya ini muncul karena KPK yang digagas mulai 2003-2002 dahulu baru kali ini sesudah hampir 20 tahun. Hari ini kami akan mengumumkan penghentian penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Samsul Nur Salim, ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan. Samsul sebelumnya berstatus tersangka bersama istrinya, Icih Nur Salim, dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan bantuan likuiditas Bank Indonesia. Samsul dan Icih dijerat sebagai tersangka karena diduga menjadi pihak yang diperkaya dalam kasus BLBI yang terindikasi merugikan keuangan negara 4,58 triliun, merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia. 45,8 triliun. Saudara pernah memegang uang itu? 1 miliar saja mungkin belum tentu saudara menangkap atau memegangnya. Saat itu Samsul dan Icih dijerat dengan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun keberadaannya keduanya sampai saat ini belum dalam
genggaman KPK. Diketahui Samsul dan Ici berada di Singapura tetapi belum dapat dijerat KPK. Saudara, pecinta masa depan negeri, apakah jawaban yang terakhir? Karena penegak hukum tidak mampu menangkap Samsul Nur Salim, sehingga semacam frustasi begitu. Semoga saja bukan itu alasannya. Tetapi, ayo kita cari apa sebenarnya alasannya ini. Karena kalau berbicara supaya ada kepastian hukum, selama ini kan KPK atau para penegak hukum diprotes banyak orang terkait dengan kepastian hukum dan kepastian hukum. Tetapi KPK selama ini itu kencang. Selama sudah menjadi tersangka di KPK, maka dia pasti akan diproses dan akan masuk penjara. Pertama kali menghebohkan, menggegerkan dunia hukum kita. Bagaimana sosiologi hukum membacanya? Kalau terkait dengan hukum mungkin ya ini adalah sebuah peristiwa hukum yang menggegerkan. Tapi sosiologi hukum bagaimana? Yang pasti kalau sosiologi hukum memang berasal atau berawal dari kacamata sosiologi. Apa sih sebetulnya di belakang Samsul Nur Salim, Bank Dagang Nasional Indonesia, yang ya miliaran yang menjadi dalam bahasanya dikorupsi, digunakan maksudnya membuat Samsul Nur Salim atau Ici itu menjadi ya diuntungkan dalam proses BLBI itu. Tapi kita masih ingat kan beberapa orang yang terkena sama-sama BLBI, Joko Chandra itu sudah menjadi bulan-bulanan di dunia hukum. Apakah hal ini tidak akan, maksudnya KPK tidak akan mendapat respon negatif dari publik? Pasti iya. Ini pasti KPK sudah berpikir panjang untuk memutuskannya. Sampai berani meng-SP3. Karena tema kasus BLBI itu kan tidak mudah. Relatif yang kena kasus seperti itu adalah yang memang sampai vonis bersalah. Taruhlah Joko Chandra, jaksa pinangki yang saudara mungkin membaca itu adalah membantu dalam kebaikan atau dalam hal yang menjadi petaka bagi negara kita. Akhirnya dia diputus 10 tahun. Belum orang-orang lainnya. Taruhlah pada waktu itu selain ada jaksa pinangki, ada salah satu aktivis partai, begitu juga ada birokrat di penegak hukum juga. Luar biasa kan? Yang mungkin saudara juga tadi yang saya bacakan tadi, Samadikun Hartono sudah 13 tahun buron BLBI, tapi selanjutnya dia sampai diseret. Semoga saja KPK bukan karena tidak mampu menangkap sehingga kemudian di SP3, tetapi ada sebuah keputusan dari internal, keputusan dari pimpinan KPK bahwa memang tidak, atau itu tadi kepastian hukum. Tapi kepastian hukum seperti apa? Itu yang pasti dipertanyakan oleh banyak orang. KPK semua mendukung KPK untuk penegakan hukum yang ada di Indonesia. Ini masalah uang besar. Ini bukan masalah ya mungkin pencurian satu, maksudnya biasanya kan kalau saudara melihat pencurian satu pohon atau satu batang pohon atau satu kelapa, satu semangka, itu bisa menjadi urusan pidana yang serius. Ini miliaran. Saudara pecinta masa depan negeri, KPK sudah seriuskah memutuskan ini? Karena
membawa dampak yang banyak untuk KPK. Pertama, pasti orang sudah mulai tidak percaya terhadap KPK, terhadap keputusan ini, apapun, karena pertama kali diputuskan oleh KPK. KPK boleh mengatakan bahwa ini demi kepastian hukum, tapi selama ini proses hukum atau bahkan sampai kemudian menjadi tersangka, pada waktu itu di mana? Apakah ada kecerobohan? Kedua, sesudah banyak orang yang mulai tidak percaya terhadap KPK, maka ini akan membuka pintu yang tidak baik terhadap para orang-orang yang menyelewengkan keuangan negara. Mereka akan menjadikan SP3 ini adalah untuk contoh-contoh selanjutnya. Maka orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam penegakan negeri ini, penegakan hukum di negeri ini, akan memulai mereka untuk, wah, itu sudah ada contoh, jadi nanti bisa mengambil contoh tersebut untuk penegakan hukum yang selanjutnya. Jadi kalau ditangkap KPK, bisa saja seperti pengalaman Samsul Nur Salim. Yang ketiga, hal ini menjadi catatan negatif di awal 2021. Karena kalau internal KPK sendiri tidak seheboh ketika KPK pernah punya kasus. Ini diam-diam, tahu-tahu meledak. Tapi meledaknya adalah dalam sebuah kasus. Kalau pernah KPK ada kasus Abraham Samad beberapa waktu jadi pimpinan, Antasari Azhar ketika menjadi pimpinan. Tetapi ya sangat terkait dengan masing-masing individunya. Meskipun ya pro kontra lah, apakah benar kasusnya Antasari, apakah benar kasusnya Abraham Samad, itu ya terjadi tarik-menarik terkait dengan kasus hukum tersebut. Tapi kalau berbicara keputusan SP3, baru pertama kali dijadikan alasan. Yang selanjutnya, dalam hal yang ketiga tadi, KPK mempunyai tradisi yang tidak baik dalam hal ini. Meskipun kalau melihat sebuah kasus, ya siapapun kita nggak ngerti ya. Ya bisa saja SP3 itu di kepolisian itu sering terjadi. Tetapi coba bayangkan, KPK itu mulai 2001, 2002, 2003 sampai sekarang belum pernah yang namanya SP3. Ini pertama kali SP3. Yang menjadi alasan juga penjelasannya, informasi yang diberita, memang KPK sampai sekarang belum bisa menangkap. Jangan sampai ketidakmampuan penegak hukum menangkap seorang kasus atau pelaku pidana itu menjadi alasan untuk membebaskannya. Yang keempat, ini merupakan pembelajaran hukum, begitu juga sosiologi hukum yang sangat tidak baik. Meskipun sosiologi hukum juga sebetulnya welcome terkait dengan SP3. Tetapi apa rasionalisasinya dalam bahasa teori sosialnya, teori rasional? Apakah memang ada penjelasan yang bisa diterima oleh masyarakat secara umum, bukan masyarakat sekelompok tertentu? Jadi pendidikan hukum yang sangat tidak baik. Bisa-bisa nanti orang kalau ingin menjadi KPK, wah, nanti bisa mempunyai keinginan yang negatif. Keinginan negatif itu ya suatu saat akan berkong kali kong dengan orang-orang yang berperkara. Alasan selanjutnya dihadirkan, itu menjadi masalah. Yang kelima,
bahwa kasus ini menampar pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Karena Pak Jokowi Ma'ruf adalah orang yang hormat terhadap penegakan hukum. Bahkan para menterinya tersangkut KPK atau pidana lah, relatif menjaga jarak terkait dengan hal itu. Ada yang pro dan kontra terhadap satu kasus, tapi relatif publik menilai pemerintahan sekarang tidak intervensi dalam kasus-kasus yang ditegakkan KPK. Meskipun sekali lagi ada beberapa yang kemudian mendapatkan perhatian dari publik. 5 hal itu menjadi alasan untuk kita bahas, sehingga SP3 yang dihadirkan KPK semoga difikirkan ulang. Jangan sampai karena stres, karena tidak mampu menangkap Syamsul Nur Salim untuk dibawa ke Indonesia, diproses, dipanggil, selanjutnya langsung SP3. Itu tidak baik. Semoga saja ada penjelasan yang lain. Dan selanjutnya ini bukan sebuah bencana dalam proses penegakan hukum. Rakyat, masyarakat, sosial itu sebetulnya welcome terhadap proses SP3 atau pemaafan atau penghentian dari proses hukum. Tetapi lembaga KPK relatif belum pernah terjadi. Kalau yang melakukan polisi mungkin masyarakat lebih welcome karena sudah beberapa kali. Ini baru pertama kali. Semoga ada manfaat, semoga menjadi pembahasan kita yang menarik. Teman-teman juga bisa berdiskusi di komentar ini, komentar di bawah. Selanjutnya nanti bisa menjadi pembahasan hukum dan bahkan sosiologi hukum untuk menjadikan kita sebagai pecinta masa depan negeri. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.